untuk Anda semua. Hari ini kita bakal bahas mendalam ya satu studi kasus yang menarik banget nih. Sumbernya dari materi Anda, kutipan dari studi kasus Dr. Ricky Sababalat. Betul. Fokusnya ke seorang pasien perempuan, usianya 39 tahun, datang dengan keluhan perilaku agresif. Nah, kita mau coba gali nih, temuan kuncinya apa aja, diagnosisnya gimana, dan kenapa sih kasus kayak gini tuh penting buat kita pahami bareng-bareng. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, siap. Jadi ini ada pasien perempuan, 39 tahun, keluhan utamanya itu tadi, perilaku agresif. Ya. Dan pemicunya ini kecurigaan kuat kalau suaminya selingkuh. Udah setahun loh ini. Setahun ya? Iya, dan ini bukan curiga biasa gitu ya, tapi sampai, wah, memicu tindakan yang lumayan ekstrim. Betul sekali. Nah, ini yang menarik. Yang menonjol di sini itu istilahnya waham cemburu. Jadi, ini bukan curiga level biasa aja. Bukan ya, bedanya gimana tuh? Ini tuh keyakinan yang, wah, kokoh banget, menetap gitu kalau suaminya nggak setia. Padahal, ya itu tadi, nggak ada bukti nyata. Nggak ada bukti sama sekali. Sama sekali. Bahkan nih, diceritain, pas pasien yang ngecek HP suami, terus nggak nemu apa-apa yang mencurigakan, keyakinannya itu tetap aja nggak goyah. Wah, nggak goyah sama sekali ya, meskipun udah lihat sendiri buktinya atau malah ketiadaan buktinya. Itu ya yang bikin beda sama, katakanlah, cemburu berlebihan biasa. Tepat, bener banget. Kekuatan keyakinannya itu yang irasional dan nggak bisa dikoreksi pakai realita, itu ciri khas waham. Nah, terus keyakinan ini kan nggak cuma di kepala aja. Maksudnya? Ada dampaknya ke kehidupan nyata. Ini poin kedua, gangguan fungsional. Si pasien ini hampir tiap hari nelponin ke kantor suaminya. Astaga, tiap hari? Iya, hampir tiap hari. Kebayangkan, itu pasti jadi sumber berantem terus. Dan ya, ganggu banget lah di kantor suaminya juga. Bisa dibayangin sih, itu pasti bikin stres banget ya buat dua-duanya. Banget. Dan nggak berhenti di situ gangguannya. Eskalasinya lebih jauh lagi. Kecurigaan sama keyakinan, ini akhirnya jadi pemicu perilaku berbahaya. Berbahaya gimana nih? Di studi kasusnya disebut, pasien ini sampai mukul suaminya pakai tongkat besi. Ya ampun, pakai tongkat besi itu udah kekerasan fisik serius dong. Serius banget. Ini menunjukkan level agresi fisik yang udah nggak main-main. Dari sekedar keyakinan di kepala sampai ke tindakan fisik kayak gitu ya. Lompatannya jauh banget. Betul. Dan satu lagi yang perlu dicatat, ini poin keempat, soal durasi kronis gejalanya. Semua ini udah jalan selama setahun penuh. Setahun ya, jadi bukan cuma ledakan emosi sesaat gitu aja. Bukan, ini udah jadi pola yang menetap, konsisten selama setahun itu. Oke, jadi kalau kita rangkai nih ya, ada keyakinan kuat yang gak tergoyahkan, yaitu waham cemburu, udah jalan setahun, terus bikin gangguan fungsi sosial, sampai ada perilaku berbahaya. Nah, secara diagnostik ini gimana dirumuskannya? Nah, dari kumpulan gejala yang khas ini, ya wahamnya terisolasi, maksudnya fokus ke cemburu aja, nggak ada gejala psikotik lain yang dominan, terus durasinya kronis, di kasus ini kan setahun ya, minimal tuh sebulan udah cukup sebenarnya. Terus dampaknya signifikan ke fungsi hidup dan ada perilaku bahaya, diagnosis yang paling pas itu gangguan waham tipe cemburu. Gangguan waham tipe cemburu. Kenapa penting banget sih kita kasih label diagnosis spesifik ini? Bukannya ini, ya, cuma cemburu yang kelewatan aja? Nah, ini dia. Penting banget. Diagnosis ini negasin kalau kita nggak lagi ngomongin sekedar masalah hubungan suami istri biasa atau emosi yang lagi meluap-luap aja. Oh, gitu. Tapi ini kondisi psikiatris spesifik yang memang butuh intervensi medis. Ini ngebantu kita ngerti akar perilakunya itu apa dan ngarahin ke penanganan yang tepat. Beda kan penanganannya sama kalau cuma konseling pernikahan biasa misalnya. Bener juga ya. Terus kalau udah tahu diagnosisnya, penanganannya gimana biasanya? Untuk gangguan waham kayak gini, penanganan lini pertamanya itu pakai antipsikotik. Obat ya berarti? Ya, obat. Obat ini kerjanya ngebantu nyimbangin lagi aktivitas kimia di otak yang diduga berperan dalam bikin keyakinan waham itu kuat banget. Tujuannya ya buat ngurangin intensitas wahamnya, dan yang penting banget, ngendaliin dorongan buat perilaku agresif tadi. Oke. Jadi jelas ya benang merahnya, ada keyakinan internal yang keliru tapi kuat banget si waham cemburu ini di perempuan 39 tahun, udah setahun, dan dampaknya nyata banget, ngerusak hubungan, fungsi sosial, sampai ke kekerasan fisik. Diagnosisnya gangguan waham tipe cemburu, terus penanganannya pakai antipsikotik. Iya, betul.
Yang menurut saya menarik ya buat direnungkan dari kasus ini, itu gimana dunia internal kita, pikiran kita, keyakinan kita, meskipun mungkin nggak nyambung sama realita di luar, tapi bisa kuat banget ngebentuk tindakan nyata kita. Termasuk interaksi kita sama orang lain. Kekuatan keyakinan itu, bahkan yang keliru sekalipun, bisa jadi pendorong perilaku yang kuat banget. Wah, iya juga ya. Ini jadi bikin mikir nih buat Anda yang dengerin. Kan dalam hidup kita sehari-hari, kita sering punya firasat kuat atau intuisi ya kan? Betul. Nah, gimana caranya kita bedain ya antara intuisi yang sehat atau mungkin curiga yang ada alasannya sama keyakinan yang udah kokoh banget tapi mungkin udah lepas dari realita. Kayak Waham di kasus ini. Batas tipisnya itu di mana ya? Pertanyaan menarik nih buat kita pikirin lebih lanjut.